Arsenal pastikan Trossard bertahan meski diminati Besiktas. Miles Lewis-Kelly bisa cari posisi baru akibat persaingan dengan Calafiori. Penampilan apik Noni Madueke dalam laga Inggris versus Andorra. Haruskah Arsenal sekarang lebih banyak istirahatkan Saka? Max Doman cetak rekor baru di timnas Inggris di usia 15 tahun. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal pastikan Trossard bertahan meski diminati Besiktas. Arsenal sudah mengambil keputusan terkait masa depan Leandro Trossard. Mikel Arteta tidak mengizinkan sang pemain pindah ke Besiktas di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, klub-klub Turki masih berburu pemain baru karena bursa transfer mereka baru tutup pada pekan depan. Salah satu raksasa Turki, Besiktas, dilaporkan menghubungi Arsenal baru-baru ini. Mereka ingin memboyong Leandro Trossard dari Emirates Stadium. Fabrizio Romano menuturkan bahwa Arsenal sudah mengetahui ketertarikan Besiktas pada sang pemain. Namun, mereka tidak mengizinkan sang pemain pergi. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak berminat melepaskan Trossard karena stok pemain mereka cukup terbatas. Lini serang Arsenal baru-baru ini mengalami masalah. Pasalnya, Kai Havertz diketahui mengalami cedera yang cukup serius dan bakal absen cukup lama. Alhasil, stok penyerang mereka sangat terbatas. Dan itulah mengapa Mikel Arteta ogah berpisah dengan Trossard di bulan September ini. Arsenal juga diketahui punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Trossard dari kejaran Besiktas. Sang penyerang baru menaikkan kontrak baru di London Utara pada bulan Agustus kemarin. Sehingga ia masih punya masa bakti yang lama bersama The Gunners. Itulah mengapa Arsenal tidak perlu buru-buru melepaskan sang pemain meski Besiktas datang membawa penawaran yang bagus untuk mereka. Miles Lewis-Kelly bisa cari posisi baru akibat persaingan dengan Calafiori. Persaingan di lini belakang Arsenal semakin ketat setelah Ricardo Calafiori pulih dari cedera dan langsung mengamankan tempat di tim utama. Kondisi ini membuat Miles Lewis-Kelly kesulitan mendapatkan menit bermain di posisi bek kiri. Nigel Winterburn menilai Lewis-Kelly tetap bisa diandalkan karena memiliki fleksibilitas. Mikel bisa merotasi mereka semua. Miles bisa bermain di lini tengah jika dibutuhkan. Ada juga opsi untuk menempatkannya di bek kanan. Begitu juga dengan Calafiori yang bisa main di bek tengah atau bek kanan, ujar Winterburn kepada Sports Mall. Nigel Winterburn juga memuji penampilan Calafiori yang tampil solid dalam 3 laga awal Premier League musim ini, termasuk saat sukses meredam Mohamed Salah. Calafiori terlihat sangat meyakinkan, ia selalu disiplin bertahan, tahu posisi dan berani maju membawa bola. Tambahnya, Lewis-Kelly sejatinya dibesarkan di Akademi Arsenal sebagai gelandang bertahan sebelum dialihfungsikan menjadi bek kiri di tim utama. Pemain berusia 18 tahun itu sudah mencatat 1 gol dan 2 assist dalam 41 laga bersama The Gunners setelah menambah caps keempatnya bersama timnas Inggris saat menghadapi Andorra. Penampilan apik Noni Madueke dalam laga Inggris versus Andorra. Pemain sayap Arsenal Noni Madueke dengan cepat membungkam para peragu setelah menyelesaikan kepindahannya senilai 52 juta euro dari Chelsea pada bulan Juli. Banyak orang mempertanyakan apakah Mikel Arteta benar-benar membutuhkannya. Namun, baik di level klub maupun sekarang bersama Inggris, pemain berusia 23 tahun ini menunjukkan dengan tepat mengapa Arsenal begitu gigih memperjuangkan kesepakatan tersebut. Madueke tampil gemilang sejak menggantikan Bukayo Saka di sayap kanan, dan performa internasionalnya semakin memperkuat keyakinan tersebut. Melawan Andorra, Thomas Tuchel memberinya kesempatan bermain sejak awal, dan Madueke menjadi salah satu pemain Inggris yang paling bersinar dalam pertandingan yang biasanya kurang tajam. Ketajaman dan agresivitasnya semakin menonjol. Dari 75 sentuhan, ia mencatatkan akurasi umpan sebesar 87%, menciptakan 3 peluang dan mencatatkan XG plus XA sebesar 0,73 atau FODMAP. Satu-satunya yang kurang, sebuah gol atau assist untuk melengkapi penampilannya. Dengan Saka yang absen selama beberapa minggu lagi, waktu bermain Madueke sangat tepat. Arteta akan memberinya menit bermain dan jika performanya terus seperti ini, ia mungkin akan membuat manajer mustahil untuk mencadangkannya, bahkan ketika Saka kembali.
Haruskah Arsenal sekarang lebih banyak istirahatkan Saka? Bukayo Saka memulai musim baru dengan cedera yang kembali menderanya, memicu pertanyaan apakah ia mungkin menjadi pemain yang rentan cedera. Pemain sayap ini telah menjadi kunci kebangkitan Arsenal dalam beberapa tahun terakhir. Konsisten dalam menyerang dan memikul tanggung jawab yang signifikan atas kemajuan tim. Kehilangannya untuk jangka waktu yang lama akan menjadi pukulan telak bagi klub. Sekarang Arsenal mempunyai kedalaman yang lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya, dengan beberapa pemain yang mampu mengisi peran Saka saat dibutuhkan. Hal ini memberi klub kesempatan untuk mengatur beban kerjanya dengan lebih cermat, sebaiknya hindari memainkannya di setiap kompetisi terutama di awal musim. Salah satu pilihannya adalah membatasi keterlibatannya dalam pertandingan grup Liga Champions, sehingga ia dapat fokus terutama pada Liga Primer. Demikian pula, mengistirahatkannya di kompetisi piala domestik hingga babak selanjutnya dapat membantu menjaga kebugarannya untuk pertandingan-pertandingan penting. Strategi semacam itu akan mengurangi resiko kelelahan, sekaligus memastikan ia tetap tersedia untuk pertandingan-pertandingan terpenting. Ambisi jangka panjang Arsenal sangat bergantung pada kontribusi Saka, tetapi ketersediaannya juga sama krusialnya. Dengan melindunginya melalui rotasi yang cermat, klub dapat menjaga salah satu aset paling berharga mereka, sekaligus tetap bersaing ketat di semua lini. Max Doman cetak rekor baru di timnas Inggris di usia 15 tahun. Max Doman, remaja 15 tahun milik Arsenal, kembali menorehkan sejarah luar biasa bersama tim nasional Inggris U19. Hanya beberapa minggu setelah menjalani debut di Premier League dan masuk skuad Liga Champions The Gunners. Setelah tampil gemilang untuk Inggris U17, Doman langsung dipromosikan ke skuad U19 pada bulan ini. Debutnya melawan Ukraina menorehkan catatan bersejarah. Ia resmi menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk Inggris U19 sejak kelompok usia tersebut diperkenalkan. Tak lama kemudian, ia mendapat kesempatan tampil sebagai starter pertama kali saat Inggris menghadapi Spanyol dalam laga berakhir imbang 3-3. Dalam pertandingan itu, Doman sukses memenangkan penalti, menegaskan reputasinya sebagai pemain yang sering membuat lawan melanggar dirinya. Untuk Arsenal, kesempatan bagi Doman bisa semakin terbuka. Dengan Bukayo Saka mengalami cedera, peluang Doman tampil di sayap kanan cukup besar. Bahkan ada kemungkinan ia akan diturunkan sejak awal ketika Arsenal melawan Port Vale di ajang Carabao Cup pada 24 September. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!